Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinastika merupakan salah satu event seminar nasional di STEMIC Sinar Nusantara Surakarta yang telah berjalan selama ini dengan diskusi keilmuan di bidang teknologi informasi. Dengan adanya pandemi virus corona COVID-19 ini, memaksa semua orang memiliki kebiasaan baru untuk lebih ketat dalam hal kebersihan dan menahan diri dari berbagai macam aktivitas di luar rumah. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Social distancing dan work from home. Sinastika di tahun ini tentu akan sangat sulit dilaksanakan. Tetapi jika kita berusaha, tentu semua ada jalan. Ketika kita tergerak untuk membantu dari apapun yang kita mampu, maka STEMIC Sinar Nusantara sebagai institusi pendidikan dalam pandemi ini ikut bergerak untuk menyumbangkan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui seminar Sinastika yang akan dilakukan secara daring dan berseris. Donasi dihimpun dari peserta seminar yang akan disalurkan untuk bakti sosial peduli COVID-19. Mari bergerak bersama untuk melawan COVID-19 dari apa yang kita bisa. Selamat mengikuti seminar Sinastika STEMIC Sinar Nusantara, saya ikhlas menuju agungin rakyat Nusantara. Jadi narasumber kita nanti yaitu Ibu Justina Retnowahyu Utami, STMCS, di mana beliau adalah salah satu dosen STMIK Sinar Nusantara, di mana jenjang pendidikan S1-nya beliau berasal dari STT Telkom Bandung, jurusan Teknik Informatika. Kemudian untuk jenjang pendidikan Magister atau S2, beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, jurusan Ilmu Komputer. Adapun di STMIK Sinar Nusantara sendiri, beliau menempati posisi Sekretaris Program Studi Sistem Informasi tahun 2020-2021. Selain itu, beliau juga menjadi pengelola Jurnal Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Sinar Nusantara, atau mungkin teman-teman mahasiswa sering menjumpai atau menyebutnya dengan nama Jurnal Tikomsin, gitu ya. Kemudian konsentrasi beliau, jadi keilmuan beliau itu fokus ke digital image processing. Jadi di beberapa judul artikelnya, mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa bisa cek di Google Scholar di nama Ibu Justina Retnowahyu Utami. Nah, nanti di sana akan muncul banyak sekali judul artikel atau penelitian yang sudah dilakukan oleh beliau. Dari banyak judul artikel, sebagian besar adalah mengenai image, seperti pengenalan wajah, kemudian ada modifikasi histogram, kemudian ada pengenalan pola, itu ya. Kemudian selain itu beliau juga concern di bidang sistem informasi geografis atau GIS. Pak Indro, cek suara saya udah dengar nggak? Ya, Kedengeran nggak? Sebentar ya. Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, dimanapun berada. Masih sehat kan ya? Masih di rumah aja kan ya ini, hari ini? Lockdown. Oke, terima kasih sudah hadir di dalam seminar online 1 jam dengan topik Digital Image Processing Fundamental. Terima kasih Pak Indro sudah mengundang saya untuk bergabung dalam seminar series sebagai bentuk kepedulian kita selama pandemi ini. Dan juga terima kasih karena sudah menemani saya sebagai host dan moderator.
Oke, kalau kemarin saya disodori tema untuk digital image processing fundamental. Nah, sebenarnya apa sih ya digital image processing fundamental? Kalau kita lihat dari tema kita hari ini ya, pasti nanti kita akan bahas apa itu image sebenarnya, citra itu apa. Kemudian yang kedua adalah citra digital, gitu ya. Nanti kita akan sedikit diskusi tentang itu. Kemudian di dalam pengolahan citra itu melingkupi apa aja gitu, prosesnya. Nah, itu kira-kira topik diskusi kita hari ini. Ya. Nah, tentu saja kalau kita bicara citra digital, tentunya ada citra yang selain digital gitu ya. Mungkin ada yang, Pak Indro apa ya? Pernah dengar nggak selain citra digital? Pengenalan pola mungkin ya. Sama itu ya. Apa itu? Nah, sebenarnya ada citra digital, tentunya ada citra yang tidak digital. Itu biasanya kita sebut dengan citra analog. Nah, sebenarnya citra itu apa sih ya? Nah, citra itu sebenarnya kalau difungsikan matematis itu adalah fungsi kontinu dari intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Nah, ketika sumber cahaya itu menerangi objek, objek itu akan memantulkan kembali bagian cahaya tersebut. Dan pantulan itu akan ditangkap oleh alat-alat indera optik seperti mata, kemudian kamera, scanner, dan lain-lainnya. Nah, kalau citra analog, apa sih sebenarnya bedanya analog dan citra analog dan citra digital? Nah, kalau citra analog itu adalah citra yang sifatnya adalah kontinu ya. Nah, tadi citra adalah fungsi dari intensitas cahaya. Nah, itu kontinu di situ. Sinyalnya adalah sinyal kontinu. Nah, contohnya apa? Contohnya kalau seperti foto yang sudah tercetak, kemudian lukisan. Nah, itu adalah sebenarnya contoh dari citra analog. Nah, sensornya apa untuk analog? Mungkin dulu, gitu, selain mata, mungkin dulu kita pernah punya kamera yang jadul gitu, pernah nggak? Seperti ini, yang ada filmnya ya. Mungkin kalau sekarang, zaman sekarang mungkin susah nyarinya. Sekarang ya memang adanya seperti kamera digital gitu ya. Scanner, kamera digital. Nah, itu adalah hasilnya adalah citra digital. Nah, citra analog ini tidak dapat diproses langsung oleh komputer gitu ya. Nah, karena tadi sinyalnya kontinu kemudian nggak bisa diproses langsung oleh komputer. Nah, oleh karena itu gimana? Perlu konversi antara dari analog ke digital. Konversinya bagaimana? Nah, bisa misalnya dengan analog digital converter atau gambar itu di scan dulu gitu ya agar bisa diproses oleh komputer. Nah, citra analog ini untuk bisa diproses komputer tadi dibuat digital. Nah, di situ ada proses yang namanya sampling dan kuantisasi. Nah, nanti di slide-slide berikutnya ada sebenarnya dampaknya apa sih proses sampling dan proses sampling dan kuantisasi itu. Nah, sekarang kita di dalam pengolahan citra digital itu implementasinya di mana aja ya? Untuk apa sebetulnya? Nah, yang pertama itu sebenarnya area of interest-nya itu banyak sekali penelitian untuk bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kualitas citra, ya, sehingga nanti interpretasi manusia itu jadi lebih bagus, hasilnya itu jadi lebih bagus, kualitas gambarnya jadi lebih bagus. Misalnya gambar yang kita ambil itu ternyata kurang pencahayaan. Nah, apa yang harus dilakukan? Mungkin ditambah brightness-nya. Kemudian kalau misalnya blur, gitu ya, kabur, bagaimana caranya? Gitu. Kemudian
ternyata gambarnya terlalu kecil, nah itu harus diperbesar misalnya. Ya. Atau misalnya kontrasnya rendah, nah itu harus kita lakukan proses kontras stretching, di mana di situ nanti kualitas gambarnya jadi lebih bagus. Ya. Ini contoh gambarnya, ini kebetulan ada original image-nya Einstein, gitu ya. Kemudian ternyata kalau terlalu kecil bisa di zoom, gitu. Kemudian bisa juga, oh kurang tajam, bisa di sharpening atau dipertajam. Nah, kemudian yang kedua, gitu ya, pengolahan citra itu bisa digunakan untuk misalnya gambar yang ingin dihemat, ingin filenya ukurannya jadi lebih kecil. Kita biasanya pakai apa ya? Kita kompresi gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita pengolahan citra itu juga di situ dipelajari tentang bagaimana sih cara kompresi gambar. Ya. Tujuannya untuk menghemat storage misalnya, ataupun juga nanti dalam hal pengiriman lewat internet misalnya. Jadi akan lebih ringan kalau dikompresi. Gitu. Nah, pemampatan citra di situ berperan penting ya. Nanti kalau belajar image processing di situ kita bisa belajar banyak algoritma, misalnya seperti LLA, kemudian DCT, dan lain-lain. Nah, kemudian representasi untuk mesin. Nah, ini biasanya berkaitan dengan apa ini? Bagaimana mesin itu bisa mengenali suatu objek itu dari tampilan visualnya. Nah, ini contohnya bisa dipakai untuk keamanan sistem. Jadi wajah kita, pengenalan wajah itu digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Itu bisa dari pengolahan citra digital. Nah, tentu saja kalau pengenalan objek itu nanti tidak serta-merta, oh ini harus langsung dikenali objeknya. Nah, di situ harus ada proses yang namanya ekstraksi ciri. Di situ ada butuh yang namanya feature extraction sebelum nanti ke object recognition. Nah, implementasinya sebenarnya banyak, tidak hanya untuk security system, tapi misalnya untuk presensi, ya, kemudian untuk identifikasi plat nomor, kemudian misalnya untuk kematangan buah misalnya, kemudian juga untuk kualitas apa misalnya mete misalnya, atau kualitas buah apa gitu. Kemudian misalnya untuk kematangan mentimun, untuk tekstur kayu dan seterusnya. Nah, itu bisa pakai dengan pengenalan objek. Nah, ini oh ya, itu juga ada yang namanya karakter recognition. Bagaimana sih mengenali karakter secara otomatis? Mungkin kalau kita sering menggunakan itu di scanner gitu ya. Ada kan? Pernah pakai nggak ya? Pak Indro pernah pakai nggak itu? Pernah. Pernah ya? Nah, jadi kita scan di situ dokumen, kemudian hasilnya kita konversi ke doc gitu ya. Jadi nanti munculnya adalah huruf-huruf. Nah, itu sebenarnya adalah optical character recognition. Kemudian mikroskop imaging. Ini gambar mikroskop itu bisa ya, Bu? Apa bisa sih? Ya bisa gitu ya. Dulu saya pernah pakai itu, jadi dari mikroskop ada preparat gitu ya. Di situ ada objek batuan, kemudian di situ di mikroskop itu tersambung ke layar komputer, kemudian itu disimpan dengan citra sebagai citra digital, baru kemudian itu diproses.
Kemudian diproses untuk mengenali sebenarnya itu batuan apa sih. Ini salah satu contoh implementasi dari mikroskop imaging. Nah tadi citra digital itu sebenarnya fungsi dari intensitas cahaya, fungsi intensitas cahaya yang sudah melalui yang diskrit, yang sudah melalui proses sampling dan kuantitasasi, di mana di situ dinotasikan sebagai matriks 2 dimensi dan XY adalah koordinat spasialnya, dan di sini XY adalah nilai dari brightness-nya atau nilai dari gray level pada poin tersebut. Nah, sekarang isinya apa sih kalau gambar itu secara digital itu isinya seperti apa di dalamnya ya? Kalau kita misalnya melihat, oh itu ada gambar misalnya pemandangan gitu atau gambar objek tertentu, di dalamnya seperti apa? Nah kita lihat. Kalau misalnya gambar, ada suatu gambar seperti itu, ya, bayi, gitu ya. Kemudian, nah, yang diambil tuh highlight yang ada kotak merahnya. Nah, di situ ternyata gambar yang kotak kecil itu disimpan dalam bentuk matriks, ya. Matriks itu isinya adalah nilai intensitas cahayanya. Nah, ini adalah matriks 10 kali 10. Kemudian di situ ada gray levelnya, derajat keabuannya 256. Jadi itu sebenarnya dari 0 sampai 255. Nah, tadi proses sampling dan kuantitasasi sebenarnya. Proses sampling itu yang seperti apa? Ibaratkan begini, jadi kalau kita mau memotret suatu objek, nah objek itu kalau di dalam sampling itu dibagi kotak-kotak, kolom dan baris. Nah itu adalah sebenarnya digitasi koordinat spasialnya, itu adalah sampling. Kemudian kalau kuantitasasi apa ya? Kalau kuantitasasi itu amplitude cahayanya yang dibagi-bagi, gitu ya. Nah, di situ ada yang sering kali disebut dengan gray level quantization. Nah, sebagai contoh misalnya gini, ada gambar nih, ada gambar ukurannya 256 pixel kali 256 pixel. Kemudian gray levelnya atau level kuantisasinya adalah 256. Kira-kira berapa memori yang dibutuhkan? Itu sudah ada ya. Tapi gimana ngitungnya sih sebetulnya gitu kan. Kalau misalnya gray levelnya adalah 256, itu berarti di dalam satu pixelnya itu disimpan dalam berapa? 8 bit gitu ya, atau 1 byte. Sehingga nanti kalau ada 256 kali 256 pixel, itu kan 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8, itu 64 kilobyte memori untuk gambarnya saja. Jadi kenapa sih gambarnya ini gambar itu ukurannya sekian kilobyte? Sebetulnya seperti itu cara penyimpanannya, gitu ya. Nah, kemudian dampak dari resolusi spasial itu bagaimana? Kalau misalkan satu objek kemudian dibagi kolom dan barisnya itu sedikit dibandingkan dengan objek yang dibagi kolom barisnya itu lebih banyak. Hasilnya bagaimana kira-kira? Lebih detail yang mana? Lebih detail yang banyak gitu ya, yang resolusi spasialnya tinggi. Nah, sebagai contoh misalnya di sini nih, ada 10 kali 10 pixel. Kemudian resolusi spasial yang tengah itu 50 kali 50 pixel dan yang paling kanan 400 kali 400 pixel. Otomatis di sini yang paling bagus yang paling kanan, itu karena resolusi spasialnya paling tinggi.
Nah, resolusi spasial yang rendah itu mengakibatkan yang itu ya, nggak detail ya, kotak-kotak gambar. Namanya adalah checkerboard effect. Jadi kalau misalnya kalau kamera digital sekarang bagaimana? Resolusinya tinggi-tinggi kan ya, sampai katanya jerawat aja kelihatan. Oke, yang berikutnya adalah tentang gray level quantization atau kuantisasi derajat abuan, kuantisasi amplitudenya. Dampaknya apa sebetulnya kalau kuantisasinya tinggi, kemudian level kuantisasinya rendah, jumlah level kuantisasinya tinggi dan jumlah level kuantisasinya rendah. Nah, kalau level kuantisasinya tinggi itu ada apa ya? Kelihatan lebih halus gitu ya perubahan warnanya. Kalau jumlah level kuantisasinya semakin rendah itu ya perubahan warnanya itu semakin jelas gitu ya. Seperti ini. Kalau ini kan yang paling tinggi, ini 256, kemudian yang di sini adalah black white, 2 saja. Jadi hanya ada 2 warna di situ kalau level kuantisasinya 2 ya, hitam dan putih. Tapi kalau 256 itu artinya dari angka 0 sampai 255, di mana 0 itu hitam dan 255 itu putih gitu ya. Dan di antaranya itu adalah derajat keabuan dari hitam ke putih. Nah, nanti yang di dalam pixel, nilai pixelnya ya angka-angka di situ. Di antara itu 0 sampai 255. Kalau misalnya di angka pixelnya tadi misalnya 255 berarti itu adalah putih gitu ya. Tapi kalau misalnya 128 itu di tengah-tengah. Gitu. Oke, ini tentang proses sampling dan kuantisasi, kemudian dampaknya ya terhadap gambar. Nah, kemudian langkah-langkah dalam pengolahan citra digital itu atau lingkup dari pengolahan citra digital itu apa saja? Ternyata di situ banyak sekali ya. Dari image acquisition, akuisisi citra, kemudian enhancement, kemudian restoration, color image processing, dan seterusnya sampai object recognition. Nah, nanti kan kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah image acquisition. Sebenarnya akuisisi citra itu apa? Tujuannya adalah mendapatkan gambar digital atau mendapatkan citra digital. Nah, bagaimana hal apa yang harus diperhatikan? Kenapa sih di situ ada bahasan tentang akuisisi citra? Atau tinggal ambil aja gitu ya, selesai. Ternyata kalau misalkan nanti terutama nanti untuk representasi deskripsi, untuk ekstraksi ciri ataupun untuk pengenalan objek, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ya. Misalnya adalah alat. Alat itu kenapa alat ya? Alat itu kan beda alat, beda spek itu nanti gambarnya akan berbeda, gitu ya. Pada penelitian kalau digunakan untuk penelitian awal ya kita harus menentukan spek atau alat yang kita gunakan itu apa dalam akuisisi citra, gitu ya. Kemudian pencahayaan, gitu ya. Pencahayaan. Nah, mengapa itu penting gitu ya? Karena nanti gambar itu kalau kita ambil dalam cahaya yang redup akan berbeda dengan kalau cahayanya terang sekali, gitu ya. Nah itu bagaimana sih tantangannya? Bagaimana sih sebenarnya mengambil dalam pencahayaan yang relatif sama? Walaupun pada akhirnya kalau kita menggunakan nanti membuat suatu sistem yang bisa digunakan
misalnya aplikatif gitu ya, atau sifatnya mobile, nah kita harus memang menguji untuk keadaan yang sesungguhnya. Itu kalau beda cahayanya bagaimana sih? Gitu. Tapi itu sudah untuk yang sistem yang sudah nanti siap untuk dipakai. Tapi untuk penelitian di awal, biasanya pencahayaan ini yang harus diperhatikan. Kemudian jarak, gitu ya. Jarak. Nah, jarak, kenapa jarak gitu ya? Karena nanti kalau jarak, misalnya jarak sensor terhadap objek itu berbeda, nanti juga hasilnya berbeda. Terutama nanti kalau kita ingin melihat besarnya ya, membandingkan besarnya objek, nah, itu jarak menjadi sangat penting. Jangan sampai nanti karena jaraknya beda-beda, walaupun alatnya sama, pencahayaan sama, tapi karena jaraknya berubah, ini nanti pengaruhnya adalah di dalam pengenalan objeknya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah enhancement. Nah, image enhancement itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas gambar sebetulnya. Kadang gambar yang kita ambil itu tidak selalu bagus gitu ya. Nah, seperti yang di sebelah kiri ini. Jadi gambarnya ini kenapa ya? Ternyata itu adalah kontrasnya rendah. Kalau kontrasnya rendah itu kontras rendah itu Pak Indro tahu nggak kontrasnya rendah itu gimana Pak? Pak Indro tahu nggak? Lupa, Bu. Lupa ya? Lupa ya. Jadi kalau kontrasnya rendah itu biasanya perbedaan terang dan gelapnya itu rendah. Jadi agar perbedaan terangnya cukup, maka itu harus kita stretching. Ada istilah namanya contrast stretching. Nah, kalau di MATLAB ada beberapa fungsi yang bisa kita pakai ya, seperti image adjust, stack, ada stack ya, histogram equalization. Nah, karena algoritma beda, hasilnya juga berbeda. Nah, nanti kita tinggal melihat sebenarnya yang paling pas pakainya apa sih gitu ya. Apa adjustment, atau histogram equalization, atau yang lainnya. Nah, itu beda ini. Hasilnya akan berbeda. Kalau dilihat dari histogramnya juga hasilnya berbeda. Nah, kemudian restoration, image restoration atau recovery citra. Nah, ini dilakukan biasanya karena citranya memang terdegradasi ya. Nah, misalnya dari awal memang nggak jelas, ngeblur gitu ya, atau misalnya ada noise-nya. Nah, di situ memang gambarnya diperbaiki, misalnya pakai filtering gitu ya. Nah, filternya itu macam-macam. Tapi kadang kita memang harus tahu karakteristik dari noise-nya, kemudian juga kita harus tahu karakteristik dari filternya, sehingga nanti biar pas gitu ya. Biar pas untuk menghilangkan noise itu. Nah, itu di image restoration. Nah, bedanya apa sih antara enhancement dan restoration? Kayaknya mirip gitu ya. Nah, enhancement biasanya itu sifatnya adalah subjektif menurut kita. Jadi kalau misalnya, oh gambarnya ini kurang tajam nih, harus kita tajamkan. Kemudian kalau misalnya menurut saya nih gambarnya kontrasnya kurang, maka kita harus lakukan contrast stretching. Tapi kalau yang image restoration ini biasanya pandangan umum objektif. Oh, semua orang juga melihat kalau itu ada noise-nya, maka harus hilangkan tuh noise-nya. Atau misalnya, oh ini gambar itu ngeblur, maka harus di-blurring misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, lingkup dari citra digital yang berikutnya adalah color image processing. Nah, ini kenapa kita dipelajari di sini? Nah, color image processing, kita tahu ya bahwa lebih enak kita melihat gambar yang abu-abu atau lebih enak melihat gambar yang berwarna ya. Kira-kira lebih enak, tentu saja lebih enak pakai yang melihat gambar yang berwarna kan ya. Nah,
memang di situ ada hal yang melatar belakangi kenapa dibahas juga color image processing. Yang pertama adalah karena warna itu adalah deskriptor yang kuat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mata manusia itu bisa membedakan ribuan warna daripada dua lusin warna abu-abu gitu, katanya. Jadi pernah nggak Pak Indra itu membedakan abu-abunya itu abu-abu yang seperti apa gitu? Abu-abu banget, abu-abu berapa persen gitu ya Bu ya. Nah gitu ya. Cuman kalau mata kita membedakan yang abu-abu sekian persen susah kan ya. Lebih enak kita membedakan warna kuning, warna merah, warna biru, hijau gitu kan, ungu seperti itu. Nah itu karena kemampuan lebih enak mata kita membedakan warna daripada warna abu-abu. Maka di situ ada kita bahas atau ada pembahasan tentang color image processing. Nah di dalam color image processing ini sebenarnya mempelajari apa aja gitu. Nah selain tadi ya karakteristik karena warna tadi ya, kemudian di situ juga kita belajar tentang model warna. Jadi kalau tadi di awal kita belajarnya tentang gambar yang abu-abu gitu. Kemudian yang berikutnya, oh di sini bisa loh ada warnanya. Jadi kita belajar tentang model warna. Nah, model warna yang biasanya digunakan untuk gambar itu kan adalah model warna primer ya, red, green, blue. Nah sebenarnya selain red, green, blue itu ada model warna yang lain atau tidak? Nah sebenarnya ada gitu ya. Jadi selain RGB ada model warna yang lain seperti ASI, kemudian CMY, CMYK gitu ya. Nah itu semua ada digunakan oleh misalnya CMY itu ya digunakan untuk misalnya keperluan dicetak misalnya. Kalau RGB di mana gitu. Jadi masing-masing punya model warna. Kemudian ada juga model warna yang lain seperti HSI. Nah, kita belajar di situ model warna. Kemudian juga ya ada yang namanya pseudo color processing. Pseudo color processing ini yang bagaimana sih? Jadi kalau kita punya gambar grayscale, gitu ya, atau dikatakan monokrom, kemudian ingin kita buat berwarna, gitu ya, untuk kepentingan tertentu, gitu ya. Misalnya membedakan sebenarnya di situ sama atau enggak sih di sini? Ini ada tiroid gitu. Foto X-ray tiroid gitu. Nah, ini sebenarnya sama enggak sih nilai intensitasnya yang gambar monokrom itu? Nah, kita bisa slicing, intensity slicing. Jadi misalnya dari gray level dari 0 sampai 255 itu kita bagi-bagi. Di slice, kemudian itu dimappingkan ke warna tertentu, gitu ya. Nah, tentu saja ini warna ini, ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, tentu saja di situ tiap warna punya arti ya di dalam penelitian itu mesti ada artinya. Warna biru, warna merah, warna hijau, dan warna hitam. Nah, itu keperluannya adalah untuk sebenarnya deskripsi, nanti ya, deskripsi dan pengenalan objek. Kemudian workflow dan multi-resolution processing. Nah, ini apa ya di situ ya? Pak Endo pernah dengar nggak yang namanya transformasi Fourier? Pernah dengar nggak? Transformasi Fourier? Fourier transform? Dikit pernah dengar tapi ya cuma dengar aja sih Bu. Dengar aja ya? Iya. Yang penting nggak sekarang kan dengarnya ya? Enggak. Udah lama ya? Udah lama. Oke. Nah, transformasi Fourier Wave itu sebenarnya temennya transformasi Fourier gitu ya.
Kalau transformasi Fourier itu kalau kita kenal citra di kita, citra domain spasial, nah kita bisa buat tuh citra domain frekuensi dengan transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier itu sebenarnya pendekatan sinyal gitu ya dengan penjumlahan sinyal sinusoidal. Jadi suatu sinyal itu bisa didekati dengan penjumlahan sinusoidal. Nah, tetapi karena di situ transformasi Fourier itu berdasarkan kita bisa melihatnya frekuensinya. Nah, kesulitan dalam melihat kalau frekuensi ini terjadinya waktunya kapan gitu. Maka di situ ada yang namanya wavelet. Wavelet itu untuk bisa melihat ada frekuensinya berapa, kemudian waktunya kapan. Nah, wavelet ini dipakai untuk apa? Wavelet bisa dipakai untuk kompresi, bisa juga untuk filtering, juga bisa dipakai untuk analisis tekstur. Nah, salah satunya di situ nih, kelihatan nggak ya bedanya gambarnya itu yang sebelah kiri, yang ini adalah original image, kemudian yang ini adalah hasil kompresi. Kelihatan nggak ya bedanya? Sedikit sekali ya perbedaannya, karena memang di ini apa? Kalau dari beberapa paper gitu hasil dari wavelet itu kualitasnya lebih bagus daripada kompresi DCT ya, sama-sama dipakai JPEG gitu ya. JPEG itu ada yang pakai DCT, ada yang pakai wavelet, tapi ternyata hasilnya kualitasnya lebih bagus dengan wavelet itu. Oke. Kemudian kompresi nih. Kompresi sebenarnya tujuannya untuk mereduksi atau mengurangi, menghemat penyimpanan gitu ya. Dan kalau misalnya mau dikirimkan, diupload itu menjadi lebih ringan. Nah, kompresi ini, kompresi kalau mungkin sering ya Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa itu menggunakan kompresi. Misalnya, gambarnya ukurannya terlalu besar nih, nah dikompres aja. Kompres aja pakai apa misalnya? Kompres di JPEG aja sekian persen. Bedanya apa sih ya? Nah, kompresi selain ukuran ya, ternyata juga mempengaruhi berpengaruh pada kualitas gambar. Semakin tinggi kompresinya, maka kualitas gambarnya juga semakin turun. Kita lihat dari yang gambar sebelah kanan itu makin kelihatan ya kotak-kotaknya gitu. Nah, itu adalah kompresi. Nah, kompresi sebenarnya ada yang sifatnya lossy dan sifatnya lossless. Nah, kalau lossy itu memang menghilangkan detail dari citra. Sedangkan kalau lossless, nah ini detail citra nggak hilang. Ada beberapa memang algoritmanya yang bisa lossless gitu ya. Ada yang lossy. Oke, kemudian yang berikutnya adalah morfologi. Morfologi, sebenarnya proses morfologi itu digunakan untuk apa ya? Kalau misalnya kita ingin, tujuannya adalah biasanya untuk pengenalan objek. Misalnya untuk pengenalan karakter, kemudian bisa juga untuk tanda tangan gitu ya. Identifikasi tanda tangan ini milik siapa sih gitu ya. Nah itu berdasarkan bisa kita lakukan proses morfologi itu. Nah morfologi di situ ada beberapa operasi gitu ya. Ada yang namanya dilation atau pelebaran pixel. Jadi kalau di situ ada bentuk tertentu, kemudian itu dilebarkan. Kemudian ada erosion. Erosion itu perampingan, kebalikan dari dilation itu. Itu bisa dirampingkan. Ada juga yang namanya penulangan ya, penulangan. Itu diambil tulangnya istilahnya gitu. Itu juga bentuk operasi morfologi. Ada juga operasi morfologi juga bisa digunakan untuk mengisi mengisi lubang gitu ya. Jadi kalau ada bentuk yang ada lubangnya itu nanti bisa diisi pakai fill misalnya. Nah dia lubangnya akan
tertutup. Nah, itu adalah operasi morfologi. Nah, operasi morfologi biasanya tidak hanya berhenti di situ, tapi bisa juga dilanjutkan ke diekstraksi atau dilakukan deskripsi citra, kemudian baru dikenali objek. Nah, kemudian ada yang namanya segmentasi. Nah, tujuan dari segmentasi sebenarnya adalah membedakan ya. Salah satu tujuannya adalah membedakan mana yang objek, mana yang background. Sebelum ke pengenalan objek, gitu ya. Kalau gambar itu kan komputer mesin itu kan tidak tahu itu tuh sebenarnya di situ ada objek apa. Maka bagaimana caranya? Bagaimana caranya langkah awal komputer itu mengenali objek ya kita bedakan mana sih yang objek, mana yang bukan. Nah, objek dan background ini dibedakannya bisa dengan segmentasi region. Ya. Jadi kalau kita lihat backgroundnya hitam, kemudian objeknya selain hitam, nah, kita bisa lakukan thresholding misalnya begitu ya. Nah, itu adalah di segmentasi. Nah, di dalam segmentasi ini juga bagaimana sih kalau misalnya kita ingin mencari mana sih yang ke objeknya gitu ya. Objeknya kan ini koin ya. Koin. Kalau ini segmentasinya langsung ke area. Bagaimana kalau misalnya saya ingin melihat koinnya yang mana aja sebelum ke pengenalan objek. Kita bisa lakukan yang namanya deteksi tepi. Jadi nanti yang muncul adalah tepian dari koin, bulat-bulat gitu. Bulat-bulatan. Jadi itu adalah output dari deteksi tepi. Nah, yang berikutnya setelah dilakukan segmentasi gitu ya, maka kita bisa mendeskripsikannya ciri dari objek tersebut. Nah, di situ sebenarnya ada banyak cara ya. Representasi dan deskripsi itu dengan kata lainnya adalah biasanya disebut dengan feature extraction atau feature selection, ekstraksi ciri. Nah, di situ banyak sekali metode algoritma yang bisa digunakan untuk ekstraksi ciri. Nah, salah satunya misalnya ini adalah untuk mendeteksi bentuk, mendeskripsikan bentuk. Ya. Kita bisa lakukan dengan chain code namanya. Tapi kalau misalnya tidak bentuk gimana? Gitu. Jadi deskripsinya objeknya tidak fokusnya bukan ke bentuk representasinya, tapi fokusnya pada area. Nah, kita bisa lakukan area itu berdasarkan warnanya atau teksturnya. Tadi kan disinggung di tengah tadi ada warna adalah deskriptor, warna dan deskriptor yang kuat. Jadi kita bisa juga mengekstrak cirinya dari warna salah satunya. Ataupun misalnya objek itu bisa dikenali dengan tekstur, ya kita nanti ekstraksi cirinya melalui teksturnya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah untuk object recognition. Nah, object recognition itu apa gitu ya? Ini seperti memberikan kecerdasan pada mesin gitu ya, seperti mesin mata kita melihat objek. Jadi ini adalah komputer itu juga bisa cerdas gitu ya, dengan melihat tampilan visualnya, tampilan visual dari objeknya. Itu adalah dengan object recognition algorithm. Kalau di situ diilustrasikan mana sih sebenarnya yang kucing, mana yang sebenarnya anjing. Tentunya kalau kita lihat kucing, anjing, di situ kan ada cirinya ya. Cirinya apa? Gitu. Cirinya misalnya apa ini? Bentuknya atau apa ya? Kumisnya. Gitu ya. Anjing punya kumis nggak, Pak? Kucing juga punya kumis. Kucing punya kumis. Jadi apa bentuknya? Gitu ya. Atau warna kulitnya. Gitu. Jadi
Itu adalah ciri-ciri yang bisa kita ambil. Nah, baru kemudian kita deskripsikan nih, oh kalau kucing itu misalnya bulunya atau motif bulunya seperti apa, atau bentuk badannya seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau anjing itu bentuk badannya seperti apa atau motif bulunya seperti apa. Nah, itu untuk pengenalan objek. Nah, sebetulnya saya punya video itu bisa nggak ya ini ya Pak ya? Dimunculkan bisa nggak ya Pak Hendra? Bisa nggak? Oh ya, mungkin bisa ke ini dulu ya. Saya kira ini cukup. Ya, tetap stay home. Thank you. Waktu saya kembali Pak Hendra. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara Yuhus. Kalau misalnya ada peta data spasial mengenai daerah X dalam SIG, misalkan diimplementasikan ke dalam citra digital, itu bisa nggak Bu Yus? Monggo Bu Yus bisa coba menjawab. Oke, untuk Mas Yuhus gitu ya. Sebenarnya peta digital ke SIG, nah di bagian apanya dulu, untuk kebutuhan apa gitu ya. Jadi kalau misalnya SIG untuk kebutuhan petanya itu sudah bagus gitu ya, untuk kebutuhan misalnya pemetaan apa gitu, saya kira nggak perlu tahu. Kecuali kalau petanya belum belum bagus gitu ya. Petanya yang kita punya itu ternyata misalnya agak buram gitu. Itu perlu tadi kita berikan filtering misalnya. Kemudian kalau atau kurang tajam, nah itu memang bisa ditajamkan dulu sebelum itu dipakai. Kemudian kalau misalnya untuk gambarnya itu, misalnya di peta itu mau kita klasifikasikan menurut pixel biasanya gitu kan ya. Jadi mana sih sebenarnya yang biasanya kalau peta citra satelit gitu ya, itu kan ada warna hijau gitu ya, warna coklat gitu, atau warna putih gitu. Kemudian kita bisa klasifikasikan. Biasanya di tool SIG itu sudah ada, kemudian bisa kita klasifikasikan, oh yang hijau itu apa, yang coklat itu apa, yang putih itu apa, biasanya sudah ada. Tapi kalau misalnya memang kurang tajam gitu, itu bisa dipertajam dengan digital image processing dulu. Jadi sebelum diproses, pre-processing biasanya. Kita sering dikenal istilahnya dengan pre-processing. Itu Mas Yuhus. Silakan Mas Yuhus. Kalau Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mungkin di unmute itu bisa nggak Pak? Mas Yuhus bisa nggak itu? Bu, berarti itu sama aja kayak DIP-nya itu ke dalam proses sebelum pre-processing-nya itu ya Bu. Jadi biar bisa menyempurnakan gambarnya sehingga citranya itu bisa jelas gitu Bu, atau bagaimana? Iya gitu. Jadi biasanya sebelum diproses gitu ya, kita nggak dulu nih sebelum gambarnya itu bagus apa enggak. Kalau gambarnya sudah bagus ya sudah langsung aja diproses. Kalau belum maka lakukan pre-processing. Pre-processing itu ya tadi bisa dengan enhancement gitu ya. Kalau kurang tajam ditajamkan, kontrasnya kurang dikontras-tajamkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang butuh misalnya ya butuh melihat itu hanya beberapa band warna gitu ya, band apakah R aja, G aja, B aja, nah itu juga ikut di preprocessing, dilihat di situ. Apakah mau misalnya dikonversi ke grayscale, nah itu juga itu masuknya ke preprocessing. Biasanya kalau processing itu sudah memang mau diarahkan kemana ya, sudah siap pakai.
Itu Mas Yuhus. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi mungkin dari teman-teman mahasiswa atau mungkin dari Bapak Ibu peserta? Belum ada? Kalau saya mau putar video dulu. Oke, sebentar ya. Oke, sudah kelihatan belum? Nah, ini sebenarnya aplikasinya dari pengenalan objek gitu ya. Gimana sih bisa tracking, ada berapa objek di situ, orang di situ, itu dari kamera CCTV sebetulnya. Bagus sekali ya. Itu kelihatan ada sekian objeknya gitu. Lalu tetap ditandai objek yang kedua, objek yang ketiga, sampai 16. Nah, ini awalnya adalah dari digital image processing, kemudian masuk ke video, dan itu dikenali dari gitu. Nah, ini juga bisa diimplementasikan untuk misalnya melihat kecepatan atau menghitung berapa sih kendaraan yang lewat gitu ya di jalan tol misalnya. Kemudian kecepatannya berapa ya? Nah, itu bisa diestimasi dari situ. Oke. Oke, itu ada sedikit video ya tentang aplikasi dari object recognition. Oke, itu Pak Indra. Mungkin ada lagi nggak? Ada lagi silakan. Ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin kalau tidak ada, mungkin saya coba bertanya, Bu. Ya. Oke. Gini, mungkin kalau di file sendiri itu kan kalau kita lakukan kompres, itu bisa meminimalisir size-nya. Jadi misalkan kalau kita punya file aplikasi ataukah mungkin doc ataukah mungkin yang lain sebagainya, itu kan kalau kita zip, nah itu dimungkinkan itu ukuran zip-nya itu bisa lebih kecil daripada total file yang kita zip itu tadi. Nah, kira-kira kalau di image sendiri, misalkan saya punya image 5 mega misalkan. Nah, kemudian saya lakukan kompres. Nah, itu kira-kira bisa enggak ketika saya lakukan kompres itu ukurannya berubah menjadi lebih kecil, tetapi citranya atau image-nya itu masih tetap jelas. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, jadi terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Ini susah-susah, gampang nih jawabnya. Jadi memang kalau kita lihat tujuannya dari kompresi kita memang untuk mereduksi yang tujuannya memang untuk mereduksi storage-nya ya, media penyimpanannya bagaimana. Tapi dengan syarat sebetulnya adalah mata kita itu masih bisa mentolerirnya. Ya. Lebih tetap bisa dilihat dengan ya bisa lah misalnya kualitasnya berkurang tapi ya jangan indah banget kan gitu ya. Sebenarnya itu bisa sih ya. Cuman kalau kita biasanya sih kalau saya itu ya
kita lihat di trial, dilihat dulu ya. Kalau misalnya kompresinya 50% itu masih bagus nggak? Kompresinya sekian persen itu masih bagus nggak? Gitu. Biasanya yang di atas 50%, ya, kalau misalnya sudah 80% itu sudah kelihatan kotak-kotaknya sih. Kelihatan apa sih? Kualitasnya jadi rendah sekali. Nah, biasanya untuk mengukur ya, kalau di dalam citra itu untuk mengukur kualitas itu ada yang namanya PSNR atau mean square error. Jadi hasil kompresinya itu dibandingkan dengan gambar aslinya. Kalau dia PSR-nya rendah sekali, berarti sebenarnya itu sudah nggak reasonable, artinya nggak layak tuh dilihat. Bisa dari MSI-nya atau dari PSNR-nya. Gitu. Nah, kalau untuk kompresi sendiri sebenarnya tergantung nanti pakainya kompresinya apa. Kompresinya apa? Kalau kompresinya pakai yang JPEG itu ternyata ada banyak apa di situ dia nggak hanya pakai satu algoritma kompresi ternyata gitu. Jadi ada yang namanya JPG, ada yang namanya JPEG 2000 kalau nggak salah ya. Nah, JPG itu kompresinya pakai DCT. Sekarang ada DCT. Nah, DCT tadi kalau dilihat dari beberapa paper itu memang hasilnya dikompresi itu hasilnya nggak terlalu bagus. Kompresinya semakin tinggi hasilnya nggak terlalu bagus. Tapi kalau pakai JPEG 2000, kalau di situ kita lihat di artikelnya itu dia pakainya adalah wavelet gitu. Wavelet di mana di situ memang kalau dibandingkan di situ memang hasilnya lebih bagus. Jadi nanti tergantung kita mau pakainya apa sih gitu. Karena setiap format file, jadi kan kompresi itu kan diadopsi ke media penyimpanan dengan format file tertentu gitu ya. Antara bitmap dengan JPEG itu berbeda algoritmanya. Karena penyimpanannya juga bisa berbeda. Gitu. Nah, kemudian mungkin dengan TIFF juga lain. JPEG sendiri juga ada versi-versinya. Nah, nanti bisa dicoba nih, misalnya pakai JPG, kemudian pakai yang JPEG 2000 gitu. Kalau dari rilisnya mereka, yang JPEG 2000 itu yang lebih bagus. Jadi kalau misalnya nanti kompresinya lebih kecil, coba pakai yang JPEG 2000. Gitu. Itu Pak Indra. Ya, terima kasih Bu Yus. Sama-sama. Ada lagi mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa? Nah, ini ada yang bertanya lagi, Bu Yus. Sampai jadi gawat. Ini SVG dan kompresi ke JPEG itu ya gabung ya. Oke, yang untuk Mas Afrizal nih, misal saya punya file format SVG, misalnya saya kompresi ke JPEG atau PNG. Nah, kenapa hasil dari kompresi ada vektor yang bergabung ya? Contoh vektor leher sama kepala dengan format saya kompresi hasilnya. Nah, ini mungkin apa ya? Kalau SVG itu biasanya untuk file apa tuh? Saya belum pernah ya Pak Indra. File apa ya? Kalau SVG itu ya. Nah ini kalau yang SVG belum pernah saya pakai itu ya. Tapi coba deh. Kemungkinan di situ contoh vektor leher sama kepala ya. Format SVG hasilnya kalau jadi itu aneh juga ya. Nah, tapi kalau SVG terus saya belum pernah pakai tuh yang SVG gitu ya. Biasanya pakai PNG atau TIFF atau yang lain. Ini file vektor kalau nggak salah ya, Pak Indra ya. Format vektor ya, format data vektor ya, bukan raster ya. Nah,
Oke, coba nanti ya. Soalnya saya jarang pakai data vektor, file vektor itu. Biasanya pakainya data raster gitu. Ya, atau mungkin itu karena vektor terus jadi raster, jadi ini, itu mungkin penyimpanannya atau gimana itu. Oke, itu Mas Afrizal. Kemudian Pak Iwan, topik DIP. Oke, topik yang bisa buat skripsi apa? Banyak sebetulnya ya. Kemarin saya ada beberapa topik nih, teman-teman nih, mahasiswa. Misalnya nih ya, untuk deteksi wajah nih untuk presensi gimana? Yang online gimana kita bisa bikin nih sistem presensi pakai deteksi wajah misalnya. Atau misalnya dengan iris mata, atau misalnya identifikasi apa ya sekarang, objek apa yang menarik. Nah, itu sebenarnya bisa aja semuanya. Tracking orang seperti tadi. Kalau oh ya, sebenarnya kemarin saya di ini loh, gimana sih ya tracking orang apa yang di COVID ini kemana aja. Kalau pada saat ini kan susah ya melihat riwayat orangnya, riwayatnya itu gimana aja. Itu bisa kita tracking, tapi mungkin itu tidak hanya digital image processing juga ya. Mungkin ada yang gabungan dengan yang lain. Tapi misalnya ada pengenalan objek tertentu, itu banyak bisa sih. Pengenalan identifikasi, kematangan buah, plat nomor, misalnya kita membuat yang sistem parkir otomatis, kemudian presensi yang otomatis, pakai keamanan ruang, misalnya pakai wajah, gitu. Karena wajah, misalnya contoh wajah yang tersenyum dengan yang biasa itu nanti cirinya sudah berbeda. Atau yang agak nengok ke kanan atau ke kiri itu juga sudah lain. Itu sudah tantangan tersendiri. Atau misalnya untuk kompresi, coba misalnya, atau wavelet dipakai untuk analisis tekstur apa, itu juga bisa. Banyak. Kemarin ada mahasiswa yang mengambil tema tentang kualitas mete, ya. Kualitas mete pakai tekstur misalnya. Itu juga boleh. Misalnya juga ada mahasiswa yang ngambil tentang model rambut. Nah, model rambut. Kalau yang sudah pernah adalah model rambut pria. Model rambut pria. Jadi ada sistem dibuat dengan mendeteksi wajah, bisa deteksi wajah. Kemudian dia membuat model rambutnya. Kemudian tinggal dipindah-pindah gitu ya, digeser-geser modelnya. Kira-kira cocok yang mana nih dengan bentuk wajah saya. Nah, setelah ditentukan baru dia potong rambut sesuai model itu. Kebetulan yang membuat itu memang dia punya barbershop gitu. Itu sangat berguna tuh kalau yang memang dipakai di barbershop. Nah, ini yang model rambut wanita belum ada nih. Gitu. Kemarin ada juga yang ngajukan yang bentuk hijab gitu ya, yang cocok itu dengan mukanya yang seperti ini, pakainya hijabnya bagaimana gitu. Itu juga sebenarnya bisa juga. Oke, itu ya saya kira topik skripsinya. Pak Iwan, face application bisa aplikasi wajah itu bisa dipakai mana aja. Kalau misalnya aplikasi wajah sudah diterapkan untuk security HP ya kan, untuk pengenalan wajah itu ya, untuk membuka sistem di HP, untuk macam-macam. Tinggal kita nanti merujuknya mau diarahkan kemana. Apakah nanti misalnya lewat webcam, online misalnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita daring nih, oh ya pakai face application aja untuk bukanya, bisa juga. Nah, itu boleh nih usulan tema skripsi. Kemudian ada juga ini, ada saran tidak untuk kamera yang bisa deteksi panas tubuh? Oh, kalau deteksi panas tubuh,
Nah, itu sebenarnya menarik ya. Biasanya kalau panas tubuh itu kan kameranya ini digital atau enggak ya? Kalau misalnya enggak digital, biasanya dikonversi dulu ke digital, nanti hasilnya, baru kemudian kita bisa tadi sebenarnya itu apa bentuknya apa gitu ya, bentuknya kita bisa orang atau apa gitu. Kemudian atau misalnya dia panasnya berapa ya, panasnya sekian, ini kira-kira dia sakit apa enggak, itu sebenarnya juga bisa diarahkan ke sana. Tidak hanya untuk deteksi ini sebenarnya bentuknya apa gitu ya, bentuknya adalah apa, manusia atau bukan atau binatang gitu ya, tapi bisa juga misalnya dia panasnya berapa, dia sakit apa enggak. Atau kemarin ada juga yang tantangannya begini nih, bisa nggak ya lihat dari mukanya atau lihat dari matanya, kemudian diketahui orang itu lagi sakit apa enggak, baru sakit apa enggak ya. Jadi kan sekarang itu kemarin dengar-dengar tuh kalau di puskesmas gitu ya, itu kan dokter aja nggak mau tuh meriksa pasien secara langsung, jadi harus jauh-jauh gitu kan di era pandemi ini gitu. Jadi jaraknya bisa lebih dari 1 meter. Nah, sebenarnya itu tantangan yang bagus nih kalau misalnya kita lihat dari mukanya atau dari ekspresi wajahnya atau dari matanya gitu, itu bisa dilihat itu sebenarnya orangnya sakit apa enggak atau orangnya sakit apa ya gitu. Nah, itu untuk kesehatan biasanya banyak sekali implementasi. Gitu. Oke, saya kira gitu. Mungkin ada yang lain? Pak Endang, mungkin ada yang belum saya jawab ya? Coba. Tilang ya. Kalau ada soal CCTV, oke, tilang itu kalau yang CCTV ya, kalau soal CCTV yang diterapkan untuk tilang yang ada di beberapa kota itu menggunakan apa ya? Nah, kalau implementasinya di CCTV sendiri kan saya kurang paham ya. Kalau yang sudah diimplementasikan, gitu. Apakah sistemnya itu langsung mendeteksi, ataukah di ini dulu? Pak Endel mungkin bisa cerita yang sistem e-tilang itu. Artinya input datanya itu masih memerlukan orang atau otomatis gitu? Kalau setahu saya sih ya, setahu saya yang sudah ada di jual bebas, sebenarnya kameranya ini sebenarnya kamera yang biasa saja, cuma resolusinya resolusi tinggi. Jadi ketika dia ada kendaraan lewat, dia capture karena resolusinya tinggi, maka bentuk kendaraan kemudian plat nomor itu akan kelihatan jelas. Nah, baru di situ nanti algoritma di dalam image processing bekerja, gitu. Jadi mendeteksi mungkin plat nomornya atau apa itu mungkin. Itu mungkin. Berarti menginputnya sudah otomatis ya? Ya. Nah, berarti kalau di situ berarti sudah ada identifikasi untuk plat nomornya misalnya gitu. Jadi plat nomornya nanti terhubung dengan database di dalam kepolisian ya, kendaraan ini misalnya pemiliknya siapa, ini siapa gitu. Dan di situ ada untuk pembacaan plat nomor secara otomatis gitu. Itu Mas Junior. Jadi nanti coba ya, ada beberapa paper. Kemarin ada nggak yang saya share itu paper-paper tentang plat nomor ya, pembacaan plat nomor secara otomatis. Itu sebenarnya bisa dipakai untuk e-tilang. Itu juga kalau misalnya kita lihat
itu tidak hanya untuk CCTV, tapi misalnya apa ya, di HP aja sebenarnya kalau itu terkait HP-nya sudah ada terhubung dengan database-nya, kita bisa lihat itu dengan misalnya secara mobile gitu ya. Kemudian itu kamera diarahkan ke objeknya, ke plat nomornya, nanti bisa terlihat, oh ini plat nomornya nih mobilnya apa, tahun berapa, pemiliknya siapa gitu. Itu sebenarnya mestinya untuk pengenalan plat nomor, tidak hanya untuk sistem parkir sebetulnya. Bisa tilang, bisa juga untuk yang lain misalnya. Itu identifikasi kendaraan juga bisa dari apa? Informasi kendaraan bisa juga dari plat nomornya. Gitu, Pak. Mungkin dari oke. Film. Ya, oke. Itu Mas Diki. Mau tanya nih, film-film luar itu kan ada badan intelijen yang mencari DPO, banyak kerumunan, orang, gitu, wajah. Apa nyata ya? Ini kalau di film, kalau di Cina, gitu ya, mereka sudah punya itu. Jadi yang kemarin saya lihat videonya itu ada deteksi wajahnya, dan mereka bisa mengidentifikasi, oh ini siapa-siapa gitu ya. Gitu. Itu di Cina sih. Mungkin kalau di luar yang selain itu saya nggak tahu. Mungkin juga sudah dikembangkan seperti itu. Gitu. Sekarang udah banyak yang untuk identifikasi wajah, pengenalan wajah, ini. Cuman yang DPO ya, otomatis kalau yang DPO berarti kita harus terhubung dengan database yang DPO gitu kan ya. Kalau yang kemarin saya lihat itu ada suatu video yang memang menampilkan informasi dari wajah seseorang gitu. Tapi kalau mau dikaitkan ke DPO dan seterusnya, saya kira itu bukan hal yang mustahil gitu sekarang. Oke, gitu Mas Diki. Nyata nggak sih? Nyata sekarang nggak ada yang nggak nyata. Semuanya ada. Kalau deteksi wajah, deteksi ini, pengenalan wajah, pengenalan objek, sekarang itu mungkin sekali. Algoritmanya bisa dipakai menggunakan library yang sudah ada. Jadi kalau untuk mahasiswa, teman-teman dosen, sebenarnya kita banyak nih library di MATLAB atau dipakai OpenCV itu kita bisa buat generate system seperti itu. Memang sih ada coding berikutnya, nggak pakai library semua, tapi ada beberapa coding juga. Tapi banyak yang sudah disediakan di sana. Pakai library di OpenCV atau di MATLAB gitu ya. Teman-teman mahasiswa, oke, teman-teman dosen. Mungkin ada yang lain nggak? Itu Pak Endro mungkin ada yang belum saya jawab ya. Apakah sistemnya sama dengan e-tilang gitu? Artinya sebenarnya gini ya, kalau misalnya, oke ini pertanyaannya mungkin, kalau kita ada object recognition gitu ya, apakah itu wajah, apakah itu plat nomor atau yang lain gitu. Nah, di situ sebenarnya database-nya nggak kecil, itu sebenarnya database-nya banyak. Bisa dikaitkan setelah dideteksi, ya itu bisa, misalnya ya itu yang kecil aja, saya identifikasi plat nomor gitu. Kalau setelah diidentifikasi plat nomornya, nah itu dikaitkan dengan informasi yang berikutnya di dalam database. Plat nomor ini milik siapa, misalnya kendaraannya apa, nomor TPKB-nya berapa, gitu ya. Alamatnya di mana, semuanya sudah ada di sana. Jadi sebenarnya itu merupakan data input untuk information retrieval yang lain. Jadi mengambil informasi yang lain terkait dengan objek tersebut. Gitu. Mungkin nggak sama nggak dengan istilah sama nih.
Asal ada database-nya, database yang terkait dengan itu, kita bisa lakukan di situ. Gitu. Oke, gitu Mas Diki ya. Kayaknya mau ini ya, mau ngambil tema ini nih, bagus nih. Oke, mungkin ada yang lain nggak? Kalau yang istilah metodenya apa? Banyak ya Mas Junior. Banyak. Nanti coba cek paper-paper tentang identifikasi plat nomor ya. Plat nomor gitu. Banyak. Bisa pakai template matching dan seterusnya. Tapi di situ harus jadi intinya kan begini. Jadi kalau identifikasi plat nomor itu kan kita harus bagi-bagi tuh. Setelah itu plat nomornya, objeknya yang mana, kemudian setelah itu dibagi, kan itu ada huruf-huruf dan angka. Itu harus, pada prinsipnya itu harus dibagi-bagi. Ya, huruf satu dengan huruf lain, baru kemudian per huruf itu dikenali. Gitu. Ini sebenarnya huruf apa atau angka berapa. Gitu. Baru nanti muncul di dalam identifikasi plat nomornya itu, kemudian setelah itu dikaitkan dengan database-nya gitu ya. Saya plat nomor ini kendaraannya apa, kemudian yang punya siapa, alamatnya di mana, dan seterusnya informasi yang terkait dengan itu. Gitu. Oke, mungkin ada lagi Pak Indra. Mungkin dari teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu partisipan yang lainnya. Udah? Ada tambahan lain mungkin Bu Yus? Sebelum diakhiri. Ini ada pertanyaan lagi tuh Pak Indra nih. Ya, silakan Bu Yus. Oke. Bu, saya pernah lihat aplikasi yang bisa memperjelas foto. Yang gambarnya sudah nggak bagus. Nah, itu bagaimana? Apakah algoritma metode yang bisa tekniknya gimana sih untuk bisa memperjelas foto tersebut? Nah, kalau foto itu ya, kalau fotonya gambarnya sudah nggak bagus, gambar yang nggak bagus itu gimana ya? Ini nggak, maksudnya apakah buram atau bagaimana gitu? Mungkin bisa nanti didetailkan ya Mas Junior gitu. Nah, kalau misalnya gambarnya ternyata sudah buram, maka kita harus pakai misalnya apakah itu kurang kontrasnya rendah atau misalnya kurang cahaya atau kurang ditajamkan. Nah, itu adalah teknik-tekniknya di enhancement tadi. Apakah dengan image adjustment atau histogram equalization atau sharpening. Jadi image sharpening, ditajamkan penajaman gambar. Nah, itu ada tekniknya. Kalau mungkin pakai aplikasi gambar yang lain, Photoshop itu kan tinggal pakai gitu ya. Nah, itu kan masih ada. Cuman masalahnya kalau di Photoshop kita nggak tahu kan sebetulnya yang dipakai itu algoritmanya seperti apa gitu ya. Nah, kalau di MATLAB nanti bisa dilihat di sana beberapa. Kemudian kalau gambar yang nggak bagus itu misalkan apa ya? Oh, ternyata ada noise-nya. Gitu ya. Noise-nya. Nah, tinggal kita hilangkan noise-nya. Gitu. Kalau noise, sekarang karakteristik noise-nya bagaimana kan gitu. Kita harus lihat karakteristik noise-nya, baru kemudian bisa kita pakai noise itu bisa dihilangkan dengan filter yang mana. Misalkan nih noise-nya ternyata ada bintik bintik putihnya gitu atau bintik hitam putihnya. Kalau bintik putih ya kita pakainya misalnya Gaussian gitu. Atau misalnya kalau hitam putih itu salt paper ya pakainya yang lain, median filtering atau yang lain. Itu sih, jadi kita harus lihat dulu sebenarnya nggak bagusnya yang gimana sih ya. Nah, tinggal nanti teknik-teknik di enhancement atau di pakai filtering itu bisa digunakan. Gitu. Oke.
Nah, ada lagi nggak ya? Mungkin ada lagi nggak di sini? Sudah cukup kayaknya Pak Hendra, sudah nggak ada lagi. Sudah, tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin? Baik, kalau tidak ada mungkin karena waktu juga sudah cukup lumayan untuk membahas mengenai materi siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu narasumber, Ibu Justina Retnowahyu Utami, atas materinya yang sangat bagus sekali untuk siang hari ini. Kemudian untuk informasi mengenai materi akan kami sampaikan dalam bentuk email, jadi nanti akan kami kirim lewat email. Kemudian untuk rekaman dari meeting atau seminar di siang hari ini nanti teman-teman atau mungkin Bapak Ibu bisa melihat di YouTube channelnya STIMIK Sinar Nusantara Official. Nanti di sana sudah ada kumpulan dari seminar-seminar sebelumnya. Mungkin itu dari saya. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Jangan lupa nanti untuk teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang ingin join di seminar selanjutnya bisa cek di web events.sinus.ac.id untuk seminar-seminar yang lainnya. Kemudian nanti untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang sudah join di salah satu seminar, nanti akan kami ikutkan dalam acara seminar puncak yang akan kami selenggarakan kurang lebih tanggal 9 Juni. Nanti informasi akan kami sampaikan lewat email dan lewat web. Baik itu, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, sampai jumpa. Bye-bye.